Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya bisa untuk kemudian melakukan kembali berbagai macam rangkaian ibadah untuk mengawali hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, di mana kita bangun pagi tentunya dengan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian kita isi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, salat subuh dan juga berzikir setelah salat subuh, dan juga kita akan melakukan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan yang lainnya di hari yang mulia ini pula. Yang tentunya ini semua adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa kemudian berusaha untuk meneladani apa yang kemudian dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mengambil tema pembahasan tentang mengambil ibrah ataupun pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an tentang kisah para rasul, di mana di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an adalah Allah menyampaikan ibrah ataupun pelajaran dengan cara bercerita, yaitu menceritakan tentang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia terbaik, yaitu para nabi dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam, di mana mereka ini mendakwai umatnya, dan juga kita bisa lihat bagaimanakah sikap umat-umat yang kemudian didakwai oleh manusia-manusia terbaik ini. Yang mana dengan kita membaca kisah-kisah seperti ini dalam Al-Quran, diharapkan kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran tentang bagaimanakah para nabi dan rasul itu berdakwah kepada kaumnya, dan juga bagaimanakah sikap kaumnya terhadap mereka, di mana akan terjadi perpecahan di antara umat, yaitu golongan yang beriman dan juga golongan yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Qawaidul Hisan mengatakan, wa min ulumil Qur'an, dan di antara hal yang termasuk dalam ilmu Al-Qur'an adalah sifatur rusuli wa ahwaluhum, yaitu berkaitan dengan masalah sifat-sifat para rasul dan juga keadaan mereka. Wa majarallahum wa alaihim ma'a man wafaqahum wa khalafahum, dan segala sesuatu yang mereka alami, entah itu berupa kebaikan bersama dengan orang-orang yang mau mengikuti mereka, ataupun ketika mereka mengalami keburukan dan madarat dan gangguan ketika mereka berdakwah kepada orang-orang yang menyelisihi mereka. Wa mahum alaihi minal afsaf ar-raqyah, dan juga kita bisa mengetahui dari Al-Quran tentang sifat-sifat mulia dan sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Maka fa idza marrat alaihi hadhil ayat arafa biha awsafahum, maka ketika seseorang melewati dan membaca ayat-ayat seperti ini dalam Al-Qur'an, maka dia akan mengetahui tentang sifat-sifat para nabi dan rasul. Wasdadat ma'rifatuhu bihim wa mahabbatuhum, sehingga menjadi bertambahlah pengenalan mereka terhadap para nabi dan rasul tersebut, dan juga semakin bertambah kecintaan mereka terhadap para nabi dan rasul tersebut alaihi wassalatu wassalam. Wa arafa ma hum alaihi minal akhlaq wal a'mal,
dan dia akan mengetahui bagaimanakah akhlak mereka, dan dia akan mengetahui bagaimanakah amal para nabi dan rasul. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengetahui sifat para rasul itu adalah sebuah hal yang penting, di mana tentunya kita sepakat bahwasanya para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jamin untuk masuk surga. Maka sebuah cara berpikir sederhana, apabila kita bercita-cita ingin masuk surga, maka kita harus kemudian meneladani dan mencontoh orang-orang yang kemudian sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencontoh orang-orang yang belum ada jaminan untuk kemudian masuk surga ataukah tidak. Maka makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jamin pasti masuk surga adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah tentang mereka sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing, sesuai dengan zaman dan tempat mereka hidup masing-masing. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, yang merupakan bapak para nabi dan rasul, bahkan manusia pertama, bahkan bapak semua manusia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan Nabi Adam alaihissalam ini di awal-awal dalam keadaan tunduk dan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasangannya yaitu Hawa alaihissalam dari tulang rusuk yang bengkok dari Adam alaihissalam, maka kemudian datanglah iblis, kemudian menggoda Nabi Adam alaihissalam dan juga pasangannya ini untuk kemudian bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya itu sajalah kemudian Nabi Adam alaihissalam itu melakukan maksiat kepada Allah. Namun meskipun satu maksiat ini dilakukan oleh Nabi Adam ketika itu, hal ini bisa mengeluarkan beliau alaihissalam dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kemaksuman yang kemudian dimiliki oleh para nabi dan rasul itu bukan artinya nabi dan rasul itu tidak bisa berbuat salah. Bahkan sebagai manusia biasa, para nabi dan rasul bisa berbuat salah. Hanya saja ketika mereka berbuat salah, Allah Subhanahu wa taala langsung tegur mereka dan mereka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kesalahan mereka. Maka ini yang dimaksud dengan kemaksuman yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Maka Nabi Adam alaihissalam pernah salah, bahkan salahnya ketika beliau ada di surga itu cuma satu saja, yaitu kemudian memakan buah dari pohon kayu yang secara umum kita kenal sebagai buah khuldi, padahal Allah larang. Kemudian Nabi Adam alaihissalam gara-gara tipu daya iblis memakan buah dari pohon kayu tersebut, yang akhirnya nampaklah aurat dari Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam, yang kemudian Allah murka dan turunkan kedua nenek moyang manusia ini ke dunia ini. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian terima taubat Nabi Adam alaihissalam. Maka ini menunjukkan kepada kita sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, nabi dan rasul betul maksum, tapi apakah makna maksum itu sendiri? Maka makna maksum adalah sebagaimana yang kami sampaikan, terjaga dari dosa dalam artian ketika melakukan dosa ataupun kesalahan langsung Allah tegur dan kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan manusia biasa. Maka manusia biasa tidaklah maksum. Seulama seorang alim ataupun sekiai-kiainya seorang kiai, seberilmu dan solehnya seorang ustadz, maka dia bukanlah orang yang maksum. Maka apabila kita memahami hal ini, maka wajar ketika kita melihat ulama mungkin tergelincir dalam satu atau beberapa hal, keliru dan salah dalam menyampaikan pendapat.
Kita akan wajar ketika kiai yang kita kagumi, kita lihat mungkin ada mengalami kekurangan dalam sebagian ibadah. Kita lihat ustadz kita yang mungkin kita berguru kepada beliau, mungkin di satu waktu melakukan hal-hal yang ini sekiranya kurang berkenan di hati kita. Karena beliau-beliau adalah manusia biasa. Dan ketika kita sebagai manusia biasa yang tidak maksum ini berbuat dosa dan maksiat, Allah tidak langsung tegur. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tangguh dan memberikan waktu. Apakah kemudian dengan waktu yang Allah berikan ini kita kemudian insaf dan sadar mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah sebaliknya? Dan seandainya pun Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menegur kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegurnya tidak langsung melalui wahyu. Berbeda dengan para nabi dan rasul, Allah tegur melalui wahyu yang turun kepada mereka. Adapun kita semuanya Allah tegur dengan berbagai macam cara. Maka ada yang kemudian Allah tegur dengan justru ketika melakukan maksiat, kok tidak ada hukuman dari Allah. Kemudian hati ini merasa gundah gulana, saya melakukan maksiat kok saya tambah mudah rezekinya. Harusnya saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit atau yang lainnya, kok saya tidak. Maka apabila seseorang masih memiliki hati yang lurus, maka kemudian dia akan merasa tidak nyaman dengan keadaan ini dan kemudian segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika seorang yang kemudian melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dosa besar. Semakin dia melakukan dosa besar, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tegur dengan keluarganya. Ada di antara keluarganya yang meninggal, yang sakit, hartanya kemudian semakin berkurang, keberkahan dari hartanya semakin hilang. Kemudian dia mengintrospeksi diri, dan dia menyadari bahwasanya ini adalah akibat dari dosa-dosanya. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah di antara pelajaran pertama yang kita ambil dari kisah para nabi dan rasul, yaitu dari kisah terutama Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya ya sebagai manusia biasa para nabi dan rasul ini pun bisa melakukan kesalahan, namun berbeda dengan kesalahan yang dilakukan oleh manusia biasa. Para nabi dan rasul Allah langsung tegur dengan wahyu dan kemudian mereka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita manusia tidak demikian. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita ada 5 nabi dan rasul yang kemudian Allah katakan sebagai ulul azmi. Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di antara para nabi dan rasul ini pilih ada di antara mereka yang paling spesial, yaitu ulul azmi, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para nabi dan rasul itu tidak dalam satu level dalam tingkat kemuliaan mereka. Semuanya mulia, tapi ada yang paling mulia, kemudian nomor 2, nomor 3 dan seterusnya dan seterusnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui, di antara ulul azmi yang 5 ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai manusia yang paling mulia, nabi dan rasul yang paling mulia itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terbaik? Kenapa? Di antara alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat yang paripurna, yaitu syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuangkan dalam Al-Quran dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau sampaikan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Hatta sampai kemudian dalam perkara mohon maaf cebok saja itu diatur dalam Islam. Belum lagi kemudian masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga berinteraksi dengan non-muslim, berinteraksi dengan yang lain. Maka semuanya diatur dalam Islam secara lengkap. Akhlak ada, kemudian masalah perdagangan ada, kemudian masalah rumah tangga juga diatur, masalah pendidikan anak diatur,
Bagaimanakah kemudian orang tua mendidik anaknya itu juga diatur. Sopan santun kepada sesama juga diatur. Hubungan antara makhluk, antara manusia dengan makhluk Allah yang lain juga diatur. Maka betapa paripurnanya dan betapa sempurnanya syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya sampai di zaman kita ini. Maka sebenarnya tugas kita mudah dan sederhana Bapak dan Ibu sekalian, yaitu sekedar mengikuti apa yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam teladankan kepada kita. Kita tidak perlu kemudian membuat hal yang baru, karena semuanya sudah paripurna. Tinggal kita pelajari, tinggal kita pahami, dan juga kemudian tinggal kita amalkan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi kita sebagai Rasul yang paling mulia? Di antara sebabnya adalah karena mulianya dan luhurnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh berada di dalam atau di atas akhlak yang agung. Allah tidak katakan akhlak yang karim, tapi Allah katakan khuluqin azim. Artinya tidak hanya sekedar mulia, tapi jauh lebih dari itu. Bagaimana tidak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang tokoh di kaumnya yang kemudian disegani oleh kawan ataupun lawan. Betapa kemudian Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul sudah disepakati oleh orang Quraisy ketika itu, secara khusus ataupun orang Arab secara umum ketika itu, sebagai as-sadiq al-amin, sebagai orang yang jujur lagi amanah, padahal belum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan ketika beliau SAW pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, menyampaikan risalah kepada kaumnya, dan beliau naik ke bukit Safa dan kemudian bertanya kepada kaumnya, wahai kaumku, wahai orang Quraisy, jika aku katakan kepada kalian bahwasanya di balik bukit dan di balik gunung ini ada musuh yang menyerang kalian, apakah kalian mau percaya? Maka semua orang yang hadir ketika itu mengatakan, kami akan percaya wahai Muhammad, karena tidak pernah kami jumpai engkau berbohong sekalipun. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang manusia yang disepakati oleh kaumnya, ini orang tidak pernah bohong. Apa yang dimaksud tidak pernah bohong? Ketika serius nggak pernah bohong, ketika bercanda pun nggak pernah bohong. Nah, sebagian kita ketika bercanda itu sering bohong, sering membumbui dengan hal-hal yang ini tidak realistis dan tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun dengan alasan awis guyonan tok wae kok, ora usah sepaneng. Nah, ini salah. Teladan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau serius ataupun bercanda, beliau tidak pernah kemudian berbohong, sampai kemudian menjadi orang yang dikatakan oleh kaumnya sendiri ketika itu, engkau tidak pernah bohong wahai Muhammad SAW sekalipun. Kepada Ibu sekalian, kemudian Nabi SAW setelah mendapat jawaban ini, beliau sampaikan tentang risalah tauhid supaya kaumnya ini meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan kemudian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan risalah tauhid yang disampaikan oleh Nabi SAW inilah kemudian orang Quraisy secara khusus pecah. Orang Arab secara umum juga pecah. Kenapa pecah? Karena sebagian ada yang kemudian mengimani Rasulullah SAW, namun sebagian yang lain tidak mau iman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, yang berbicara niki sinten? Nabi kita Muhammad SAW, yang sudah disepakati ini orang nggak pernah bohong. Ini orang sejujur-jujurnya orang. Mau dia ngomong apa, pasti itu kejujuran. Nabi kita Muhammad SAW saja yang disepakati oleh kaumnya sebagai orang yang tidak pernah berbohong. Ketika berdakwah, ternyata banyak di antara kaum Nabi SAW yang tidak mau mempercayai apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW berupa risalah tauhid dan Islam.
Bahkan ada di antara keluarga beliau sendiri yang kemudian memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila hal ini terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau, padahal beliau adalah orang yang tidak pernah berbohong, orang yang paling dipercaya sebagai jujur dan amanah oleh kaumnya, itu saja masih ada yang kemudian tidak mau beriman dengan Nabi kita. Maka apabila kita sebagai manusia biasa yang ingin kemudian meneladani teladan beliau, yaitu untuk menyampaikan risalah, maksud saya meneruskan estafet beliau dalam menyampaikan risalah, berdakwah kepada manusia, setidaknya ingin menasihati keluarga kita, maka tidaklah menjadi hal sebuah yang aneh ketika mungkin nasihat kita belum bisa diterima. Meskipun yang kita sampaikan itu adalah kebenaran, meskipun yang kita sampaikan adalah Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat amat wajar dan sangat amat mungkin terjadi. Mungkin kita belum bisa diterima nasihatnya, dakwah kita mungkin malah menjadi bahan ejekan dan olok-olokan. Maka itu adalah sebuah sunnah, sebuah hal yang kemudian terjadi pula pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan juga terjadi pada diri para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalamu yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, meskipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan intimidasi yang luar biasa, berupa intimidasi ucapan, sikap ataupun intimidasi fisik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian terucap dari lisan beliau perkataan yang kotor. Beliau tidak pernah mencaci maki, hatta kepada Abu Jahal dan Abu Lahab yang kemudian paling getol untuk kemudian mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kisah yang bisa Bapak dan Ibu baca di dalam berbagai macam kitab sirah nabawiyah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan rumah beliau itu sudah ada kayu yang ada durinya. Siapa yang naruh? Abu Lahab dan istrinya. Sengaja mereka taruh di jalan-jalan yang Nabi itu biasa lewat di situ. Mereka taruh kayu-kayu, ranting-ranting yang ada durinya. Suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang sujud di depan Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu? Ada di antara mereka yang sengaja jauh-jauh pergi ke kabilah A, yang kemudian tujuannya hanya sekedar mohon maaf mengambil tai unta. Buat apa? Ditaruh di tengkuknya Nabi kita Muhammad SAW yang sedang bersujud. Di kala yang lain Nabi kita Muhammad SAW ingin tawaf ataupun sholat di Ka'bah. Tiba-tiba ada segerombolan orang Quraisy yang kemudian menyergap Nabi kita Muhammad SAW, dan di antara mereka ada yang menggunakan bajunya untuk mencekek leher Nabi kita Muhammad SAW. Maka bagaimana kemudian kita bisa lihat betapa intimidasi dari orang Quraisy yang luar biasa kepada diri Nabi kita Muhammad SAW. Namun ternyata sejarah mengatakan tidak pernah Nabi kita Muhammad SAW membalas mereka, hatta sampai dengan balasan yang setimpal, tidak pernah. Mencaci maki mereka tidak pernah, hatta sampai kemudian Abu Lahab yang memasang jebakan ranting berduri di depan rumah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi keluar menjumpai hal itu, apa yang beliau lakukan? Beliau sekedar membersihkan ranting tersebut, dan kemudian beliau cuma mengatakan, beginikah tetangga yang baik? Cuma itu saja. Mungkin kalau kita sudah disapu, diserok, kemudian dibelek ke rumah orang yang masang jebakan itu, tak belek ya, mungkin itu kita sebagai manusia biasa. Tapi tidak, ternyata dengan diri Nabi kita Muhammad SAW begitu azimnya, begitu agungnya akhlak Nabi kita Muhammad SAW, yang tentunya kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani beliau. Maka apabila kita dicaci maki, kita dihina, padahal kita di pihak yang benar, maka mungkin kita bersedih. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa saya harus disikapi demikian padahal saya menyampaikan hal yang baik. Tapi ingatlah Bapak dan Ibu sekalian, Nabi kita Muhammad SAW jauh
mengalami hal yang lebih buruk daripada apa yang kita alami, dan beliau masih bisa kemudian bersabar dan masih kemudian beliau menahan diri untuk tidak mengucapkan perkataan yang kotor. Maka hendaknya kita berusaha untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Belum lagi dalam masalah yang lain. Maka itu adalah diantara alasan untuk kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi nabi dan rasul terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala angkat beliau menjadi Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulul azmi yang lainnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi dan rasul yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an sebagai orang yang begitu kokohnya dalam kemudian mendakwahkan tauhid di tengah-tengah umatnya. Hatta sampai kemudian bapak dari Nabi Ibrahim sendiri adalah orang musyrik, bahkan pembuat patung, yang kemudian setelah dibuat, dijajakan, kemudian dibeli, kemudian akhirnya disembah-sembah patung yang dia buat. Apa yang kemudian dijumpai Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahkan tauhid kepada ayahandanya, yaitu Azar ketika itu? Maka sang bapak mengatakan, hendaklah engkau pergi dari hadapanku wahai Ibrahim. Jika engkau tidak mau pergi, maka aku rajam engkau. Maka seorang bapak mengusir anaknya sendiri ketika anaknya mendakwai bapaknya untuk meninggalkan kesyirikan. Bukan hanya mengusir, sang ayah mengancam, wahai anakku, kamu akan aku rajam. Maka betapa luar biasanya ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang anak ketika itu, ketika berdakwah kepada ayahandanya sendiri, yaitu Azar. Maka di antara pelajaran yang bisa kita petik bapak dan ibu sekalian, ketika kita berposisi sebagai anak dan kita masih memiliki orang tua, dan kita lihat orang tua kita melakukan kemaksiatan atau bahkan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak tidak boleh diam. Tetap harus melakukan ingkarul mungkar, namun dengan hikmah. Sebagaimana yang kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap memanggil ayahanda beliau dengan ya abati, wahai ayahanda. Yang ini merupakan panggilan yang paling sopan kepada ayah ataupun kepada orang tua. Maka apabila kita memiliki kondisi sebagaimana mungkin yang mirip dengan kondisi Nabi Ibrahim ketika itu, kondisi orang tua kita ataupun mungkin ada di antara keluarga kita yang sepuh dan senior ini masih kemudian berkecimpung dengan berbagai macam kemaksiatan ataupun berkecimpung dalam berbagai macam kesyirikan, maka kita tidak boleh diam. Kita harus menyampaikan nasihat semaksimal kemampuan kita dan dengan cara yang hikmah. Meskipun mungkin hasil yang kita dapatkan itu adalah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tidak diterima ataupun yang lainnya, bahkan kita mendapatkan madarat dari orang yang kita dakwai, hatta sampai kemudian sebagaimana Nabi Ibrahim sampai diusir ataupun diancam oleh bapaknya sendiri untuk kemudian diraja. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam menjanjikan kepada sang bapak untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betapa berbaktinya Nabi kita Ibrahim alaihissalam untuk kemudian mendakwai ayahandanya untuk kemudian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa sabarnya beliau melakukan itu. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sebagai orang yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ittabi' millata Ibrahim, ikutilah milahnya, jalan beragamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita justru malah kurang bisa bersabar ketika mendakwai keluarga kita sendiri, namun lebih sabar ketika mendakwai orang lain. Jangan sampai demikian. Ini berarti kebalik. Harusnya ketika kita mendakwai keluarga kita sendiri, orang terdekat kita, kita harusnya berusaha untuk jauh lebih bisa bersabar.
Tidak boleh kemudian gampang emosi dan yang lainnya. Karena ini adalah keluarga kita, orang terdekat kita. Namun Bapak dan Ibu sekalian, tidak dipungkiri bahwasanya ya, kita sebagai manusia biasa itu lebih sering kepada orang terdekat kita ya, karena namanya orang terdekat, istri, suami, anak. Nah, itu cara bersikapnya pun beda ketika kita bersikap dengan orang lain. Ketika dengan orang lain mungkin kita masih bisa kemudian kalau bahasa kasarnya pakai topeng lah. Tapi ketika dengan keluarga sendiri nggak bisa ya, kita akan kelihatan asli kita bagaimana. Maka seringnya ketika kita mendakwai orang terdekat kita itu kita kurang bisa lebih bersabar daripada kita mendakwai orang lain. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sekiranya ini adalah sebuah hal yang perlu kita perbaiki bersama dari diri kita, sebagaimana yang kemudian diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa sabarnya beliau mendakwai ayahanda beliau sendiri, meskipun beliau ketika itu diancam dan yang lainnya oleh ayahanda beliau sendiri. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini adalah mari kita ingat salah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah uji dengan habisnya dunianya. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Di mana Nabi Ayub alaihissalam Allah Subhanahu wa taala karuniakan berbagai macam nikmat dunia. Beliau punya istri lebih dari satu. Beliau punya anak yang banyak. Beliau punya harta yang banyak dan beliau punya hewan ternak yang banyak. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan kepada Nabi Ayub dengan Allah cabut itu semua. Allah turunkan penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam, yang mana penyakit ini begitu menjijikkan sehingga istri-istrinya minta cerai. Anaknya kemudian Allah wafatkan, kemudian hartanya Allah cabut, kemudian hewan ternaknya Allah Subhanahu wa taala ambil kembali. Dan ini terjadi selama puluhan tahun Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan diceritakan kurang lebih selama 80 tahun. Maka bayangkan selama berpuluh-puluh tahun lamanya Allah Subhanahu wa taala uji Nabi yang mulia ini alaihi salam dengan harta. Habis semuanya. Sinten di antara kita yang kemudian mengalami ujian seberat ini? Ya mungkin ketika kita punya usaha bangkrut, mungkin bangkrutnya mungkin 5 tahun setelah itu membangun usaha kembali. Anak masih sama kita, istri masih sama kita, suami masih sama kita. Nabi Ayub tidak. Gara-gara penyakitnya, istri minta cerai dan yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian dengan cobaan berkaitan dengan dunia ini Nabi Ayub alaihissalam luntur keimanannya, ditanggalkan ketakwaannya, melepaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya mboten dan tidak sama sekali, bahkan beliau menjadi hamba yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu sekalian, tanggalnya kehormatan seorang wanita, tanggalnya pakaian kemuliaan seorang wanita itu tidak lain adalah karena lemahnya iman. Bukan karena faktor kemiskinan, bukan karena faktor ekonomi dan yang lainnya. Karena betapa banyak sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang boleh kita bilang di bawah level kemiskinan yang sangat amat jauh. Bahkan di antara beliau-beliau radhiyallahu anhum ajmain itu hanya memiliki 1 lembar kain yang digunakan untuk gantian antara dia dengan istrinya. Kalau dia keluar, istrinya di rumah. Kalau istrinya mau keluar, sang suami harus di rumah. Kenapa? Bajunya cuma 1 lembar kain saja untuk menutupi aurat mereka berdua. Tapi apakah kemudian keadaan ini menjadikan mereka tanggalkan imannya, mereka tanggalkan ketakwaannya? Mboten. Maka sebenarnya yang menjadi permasalahan kita itu adalah lemahnya iman, lemahnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal inilah sebenarnya yang membuat kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala semakin kendor, semakin berkurang ibadahnya, semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Berbeda dengan para nabi dan rasul, berbeda dengan para sahabat nabi dan rasul, ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, justru malah mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman yang kuat dalam hati mereka yang menghujam sampai akar-akarnya. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya demikian tazkirah ataupun nasihat yang bisa kami berikan untuk diri kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, ada 3 pertanyaan sebagaimana tadi disampaikan, kami persilakan. Sinten monggo Pak Nji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika Abu Lahab mengumpat Nabi, dengan Nabi memberikan kabar tersebut, turunlah surat Al-Lahab. Turunnya surat Al-Lahab itu di tahun kedua kenabian Nabi, Ustaz. Padahal Al-Lahab ini adalah orang yang paling senang ketika Nabi lahir sampai memerdekakan budaknya. Interaksi Abu Lahab kepada Nabi itu 11 tahun, Ustaz. Tapi kenapa tidak mendapat hidayah, Ustaz? Andai saja Abu Lahab itu mendapat hidayah, maka surat Al-Lahab akan batal, Ustaz. 11 tahun, Ustaz. Itu apa artinya Allah mengunci mati hati Abu Lahab, Ustaz? Yang pertama, sehingga kita tidak boleh main-main dengan yang namanya hati itu menjadi 2 bagian seperti Abu Lahab ini, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, Bani Israel itu adalah kaum yang telah lewat setelah masa Nabi Muhammad. Di surat An-Naml, surat yang ke-27, ayat yang 76, itu dikatakan bahwa Al-Quran juga untuk Bani Israel. Inna hadzal Quran yaqusu ala Bani Israel aksarolati hum fihi yakhtalifun. Apakah zaman sekarang ada Bani Israel, Ustaz? Sehingga Al-Quran itu juga mereka butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambung dulu napa? Dijawab Mas Tam? Langsung mawon nggih. Baik, yang pertama adalah berkaitan dengan masalah Abu Lahab. Bapak dan Ibu sekalian, maka memang betul di antara orang yang kemudian paling gembira dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Lahab. Abu Jahal juga. Unik nih, ketika Nabi lahir paling seneng. Tapi ketika Nabi kita Muhammad SAW mulai mendakwahkan tauhid, mulai mendakwahkan untuk kemudian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua penyembahan selain Allah, kepada selain Allah. Nah, inilah kemudian yang mulai menjadi pemantik kebencian di dalam hati Abu Lahab tadi. Maka sebenarnya yang dibenci itu bukan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul. Yang dibenci itu adalah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Abu Lahab, Abu Jahal itu terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah punya masalah. Bahkan beliau berdua ini pun, ya, dua tokoh ini pun mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah as-sadiq al-amin. Sepakat. Tapi ketika Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan tauhid, nah inilah kemudian yang membuat dua tokoh ini nggak bisa bertoleransi, nggak bisa. Inna hadzal syai'un ujab. Sesungguhnya apa yang didakwahkan oleh Muhammad itu adalah sebuah hal yang mengherankan. Gimana bisa kami harus meninggalkan sesembahan kami yang banyak itu, kemudian kami harus menyembah satu sesembahan saja? Ini hal yang mengherankan. Maka bukan diri Nabi kita yang dibenci, tapi yang dibenci itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang tauhid. Apakah kemudian ini menunjukkan bahwasanya hati Abu Lahab itu adalah dikunci? Iya. Bahkan bukan hanya Abu Lahab, Abu Thalib pun yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah taufik kepadanya, padahal dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta
Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau sayangi. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Maka betul Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, meskipun ini dua kubu yang berbeda. Abu Thalib membela Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada titik kesamaan di mana Allah Subhanahu wa taala tidak bukakan hati kedua golongan ini untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita yang bukan apa-apanya Nabi itu mendapatkan taufik untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita beriman kepada Allah, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beriman kepada Al-Quran dan juga rukun-rukun iman yang lainnya, maka merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berarti memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya, insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan masalah Bani Israel. Maka Bani Israel itu adalah keturunan Israel. Maka apabila dikatakan keturunan Israel, maka harus berdarah murni. Tidak boleh kemudian menikah dengan selain Bani Israel. Namun realita menunjukkan bahwasanya orang yang kemudian mengaku sebagai Bani Israel sekarang ini telah sudah nikah dengan yang lain, kemudian darahnya bercampur, tidak lagi darah murni. Maka apakah kemudian bisa kita katakan sebagai Bani Israel? Kita katakan boten. Kenapa? Karena mereka melanggar sendiri aturan yang berlaku pada kaum mereka. Harusnya mereka menjaga kemurnian darah. Mungkin sebagaimana di kebiasaan sebagian kita, nggih, kalau mohon maaf sekali, kalau saudara-saudara kita yang dari Chinese biasanya lebih memilih menikah dengan sesama Chinese. Saudara-saudara kita yang berketurunan Arab biasanya lebih memilih untuk menikah dengan sesama Arab untuk menjaga kemurnian. Nah, harusnya demikian yang berlaku pada Bani Israel, tapi ternyata tidak. Kemudian sudah menikah dengan yang lain dan yang lain, akhirnya apa? Tidak lagi berdarah murni. Apakah kemudian layak disebut sebagai Bani Israel? Maka kita katakan tentunya tidak, karena sudah tidak murni lagi. Lalu apa kita bilang untuk mereka? Yahudi. Karena nama inilah yang kemudian Allah sematkan kepada mereka. Nah, tidak dengan Bani Israel. Meskipun memang betul seandainya masih ada di antara Bani Israel yang kemudian berdarah murni sampai sekarang, maka tetap kemudian berlaku kepadanya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dimaksud dengan bahwasanya Al-Qur'an ini juga menjadikan berlaku untuk Bani Israel. Karena syariat Al-Qur'an ini bersifat universal yang menjadi syariat paripurna dan menghapus syariat-syariat para nabi dan rasul terdahulu. Wallahu a'lam ngatan Pak J. Baik. Dua lagi nggih Mas Tam. Nggih. Yang tadi Bapak yang di sana jadi bertanya mboten? Yang tadi nggih, monggo. Nggih, yang nomor 3 nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi sampaikan bahwa Nabi Ayub itu menderita sakit yang cukup lama. Diterangkan bahwa bila mana seseorang ditimpa penyakit kemudian bersabar, maka akan berkuranglah dosanya. Nah, apa itu kriteria sakit yang diampuni dosanya itu? Kalau orang itu sabar, dan seberapa lama atau jenis penyakitnya itu seperti apa? Kemudian yang kedua, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul dan Nabi, itu kan sudah ada Ka'bah. Di zaman Nabi Ibrahim banyak apa itu berhala-berhala. Nah, sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu atau perintah untuk sholat, bentuk peribadatan orang-orang sebelumnya itu bagaimana? Terima kasih. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah sakit yang kemudian ini sebagaimana kita ketahui, ini bisa menggugurkan dosa-dosa seseorang. Apakah ada kemudian kriteria sakitnya bagaimana? Maka jawabannya mboten, Pak. Jadi tidak disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kriteria sakitnya ini harus separah apa dan berapa lama, tidak.
sakit apapun, asalkan kemudian ketika kita sakit ini bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala ketika dalam keadaan sakit kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil Bapak dan Ibu sekalian, bukan dosa besar. Adapun dosa besar harus dengan taubat dulu, nah baru dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada syarat harus kemudian sekian puluh tahun, tidak. Asalkan sakit, entah itu cuma sakit flu biasa ataupun yang lain, namun kemudian kita bersabar dan berharap kepada Allah ganti pahala, maka insyaallah taala sepanjang kita bisa seperti ini, Allah akan gugurkan dosa-dosa kecil kita insyaallah taala. Kemudian yang kedua, sebelum Nabi SAW diperintahkan untuk kemudian melakukan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu. Nah, ini peribadahan apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan kaum muslimin ketika itu? Maka jawabannya adalah syariat sholat itu sudah turun sebelum Isra Mi'raj. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW kewajiban sholat wajib 5 waktu. Itu sebelum itu syariat sholat itu sudah turun, meskipun belum rinci sebagaimana kemudian peristiwa Isra Mi'raj. Dan sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah sholat 2 rakaat. Sehingga kita jumpai sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi sudah melakukan sholat di Ka'bah. Mungkin kita bingung nggih, lho jare ini kan belum Isra Mi'raj, padahal sholat wajib 5 waktu ini ketika Isra Mi'raj, kok Nabi diriwayatkan ini sudah sholat di Ka'bah, padahal ini belum Isra Mi'raj? Jawabannya memang betul, sholat itu sudah ada risalahnya, sudah diturunkan, hanya saja belum 5 waktu, dan sholat yang dilakukan itu adalah sekedar 2 rakaat. Kemudian sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, ibadah apa yang kemudian beliau lakukan dan juga ibadah apa yang dilakukan oleh kaumnya? Maka di antara ibadah yang masih bertahan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai zaman orang Quraisy ketika itu adalah ibadah tawaf, berdoa di depan Ka'bah, haji, umrah. Maka ini adalah sebuah ibadah yang kemudian masih lestari sampai zaman Arab jahiliyah ketika itu. Hanya saja tata caranya itu mengalami banyak penyimpangan. Dan di antara ibadah yang kemudian dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah sebuah ibadah yang namanya tahannuts, yaitu menyendiri, merenung untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga merenungi keadaan masyarakat di mana Nabi Muhammad SAW hidup ketika itu. Ya, kenapa banyak orang yang minum khamar, kenapa banyak, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jaga dari semua itu dan supaya Allah Subhanahu wa taala bimbing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah di antara ibadah yang kemudian bisa kita jumpai dalam kitab-kitab sirah sebelum diturunkannya syariat ibadah salat wajib 5 waktu. Ngaten Pak, wallahu a'lam. Nggih, monggo Pak. Enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin mempertanyakan yang gini, Ustaz. Tadi disampaikan bahwa Nabi Adam dan Ibu Hawa itu di surga, ya. Terus diturunkan ke bumi. Itu karena memetik buah kulti. Nah, yang ingin saya tanyakan, buah kulti itu seperti apa sehingga Allah begitu murkanya sehingga Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga? Itu aja. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, nama buah khuldi yang secara harfiah ini diterjemahkan buah kekekalan, yang sebagaimana kita ketahui konon ceritanya iblis itu menggoda Adam alaihissalam dengan iblis katakan, ini Allah larang kamu makan buah ini karena Allah tidak ingin kamu menjadi abadi. Iblis berbohong dengan kedok memberikan nasihat kepada Nabi Adam.
Nah, apa kemudian alasan Allah Subhanahu wa taala atau buah khuldi ini bagaimana sih sebenarnya kok sampai kemudian Allah larang Nabi Adam untuk memakannya? Maka jawaban terhadap hal ini itu adalah wallahu a'lam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak kita jumpai secara detail menjelaskan tentang sifat buah khuldi di dalam Al-Qur'an, dan juga kita tidak jumpai hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail menceritakan tentang bagaimanakah buah khuldi. Bahkan sebagian ulama ini berkaitan dengan penamaan buah khuldi ini kurang setuju. Karena yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya diceritakan buah dari pohon kayu. Ya, karena memang pohonnya adalah pohon kayu. Bisa kita gambarkan tidak ada mungkin daunnya, tapi kemudian sekedar ada buahnya. Bentuknya bagaimana, besarnya seberapa, kemudian Allah Subhanahu wa taala kok sampai larang Nabi Adam untuk memakannya itu bagaimana dan kenapa, itu tidak kita jumpai dalam Al-Qur'an, kita tidak jumpai dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita katakan dan kami katakan wallahu a'lam. Namun intinya Bapak dan Ibu sekalian, ada satu poin yang kemudian kita bisa petik dan ambil hikmah dari peristiwa ini. Meskipun kita mungkin tidak mengetahui apa alasan Allah Subhanahu wa taala kenapa melarang Nabi Adam untuk makan buah khuldi, dan ketika itu Nabi Adam pun tidak dikasih tahu Bapak dan Ibu. Tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa tidak boleh makan buah ini. Cukup bagi diri Nabi Adam alaihissalam konsepnya satu, ini larangan Allah, harus dijauhi, udah itu. Baik tahu ini kenapanya, itu tidak kemudian menjadi sebuah hal yang menjadi porsi utama dalam apa yang dipikirkan oleh Nabi Adam. Nabi Adam semata-mata prinsipnya ini dilarang ya sudah. Yang akhirnya kemudian beliau langgar. Maka meskipun tidak tahu apa kemudian hukuman dari larangan yang beliau langgar itu bagaimana, dan kemudian beliau tidak tahu kenapa Allah larang, tetap ketika beliau melanggar, Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam yang kemudian Allah turunkan ke dunia. Maka Bapak dan Ibu sekalian, di antara prinsip kita seorang mukmin adalah ketika menghadapi perintah dan menghadapi larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sikap kita adalah sami'na wa ta'na. Terima. Asalkan ini dari Allah, asalkan ini dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian apa hikmahnya, maka sebagian ibadah Allah Subhanahu wa taala sampaikan hikmahnya, Rasulnya sampaikan apa hikmahnya. Contohnya adalah silaturahim. Apa di antara hikmahnya Bapak dan Ibu? Memperpanjang usia, menambah rizki. Nabi katakan sebagian hikmahnya. Tapi banyak ibadah yang tidak kemudian disampaikan oleh Allah dan Rasulnya apa hikmahnya dan bagaimana detailnya, kenapa. Bagaimana sikap kita? Iman. Sepanjang itu dari Allah dan Rasulnya kita imani, meskipun tidak terlarang bagi kita untuk kemudian menelisik lebih lanjut sebenarnya apa hikmahnya. Kita gali dari Al-Quran, As-Sunnah dan yang lainnya dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, Bapak dan Ibu sekalian, tidak disampaikan secara detail ya, bagaimanakah bentuk dari buah khuldi dan kenapa sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala larang Nabi Adam alaihissalam untuk memakannya. Hanya saja satu hal yang pasti, ini adalah ujian pertama bagi manusia, apakah mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Wallahu a'lam. Ngaten Pak. Baik. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, sekiranya demikian kajian yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas kelebihan waktu yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingannya supaya kemudian bisa mengambil ibrah dan pelajaran yang banyak dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan berkaitan dengan kisah para nabi dan rasul yang di dalam Al-Qur'an. Jangan sampai kemudian kita jadikan ini sekedar dongeng, sekedar cerita pengantar tidur, namun marilah kita bersama-sama menggali ibrah dan kemudian memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mudahkan. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.